Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mustami'in, para pemirsa bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah yang ke-8, masih dalam pembahasan kitab Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, ya. Sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah dan karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah. Pada sesi ini kita akan bahas tentang hal-hal yang mubah atau dibolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena cukup banyak awam kaum muslimin yang mengira bahwa perbuatan-perbuatan yang nanti akan kita jelaskan ini adalah membatalkan puasa, padahal pada hakikatnya tidak. Maka hal-hal yang boleh atau mubah dilakukan, dan ini berarti konsekuensinya tidak membatalkan puasa dan tidak berdosa, adalah yang pertama, yaitu bolehnya atau tidak mengapanya seorang yang berpuasa, ya, dalam kondisi junub di pagi harinya. Jadi artinya dia kesiangan, ya, dari malam hari dia tidak bangun, bahkan juga biasanya ya tentunya tidak bangun sahur, ya, karena kesiangan, sampai akhirnya pas bangun itu sudah waktu subuh dalam keadaan dia junub, ya, karena berhubungan dan jima dengan istrinya. Maka dalam kondisi seperti ini tidak masalah, artinya puasanya tetap sah, ya. Ya, artinya dia junub dalam waktu atau pada waktu subuh. Ketika dia bangun, dia kewajibannya langsung mandi, ya, kemudian sholat subuh dan dia berpuasa. Dan ini berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, bangun di waktu subuh dalam keadaan junub, ya, dengan keluarganya, ya, dengan Aisyah atau Ummu Salamah. Kemudian Nabi pun mandi dan melanjutkan puasanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari perkara-perkara yang tidak bermasalah atau perkara yang mubah adalah bersiwak. Ya, kapanpun dilakukan, di pagi, di siang hari, di sore hari, ya, kapanpun, kapan saja, ini tidak bermasalah dan tidak membatalkan puasanya, dan juga tidak memakruhkannya juga. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Ya, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk melakukan bersiwak pada setiap kali wudu, ya, dalam riwayat pada setiap kali salat. Jadi di sini Nabi tidak mengkhususkan itu hanya berlaku bagi yang tidak berpuasa, ya, tidak, Nabi tidak mengkhususkan bagi orang yang tidak berpuasa saja, bahkan ini bagi siapa saja. Ya, ini umum berlaku bagi orang yang berpuasa ataupun tidak pada setiap berwudu, setiap kali sholat, maka ini disunnahkan untuk bersiwak kapanpun, ya, baik itu sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur atau setelahnya, ini tidak bermasalah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, di antara perkara yang dibolehkan adalah berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, ya, ketika berwudu,
hanya saja ketika menghirup, ketika istinsyak ini tidak berlebih-lebihan. Karena memang kalau istinsyak dalam berwudu itu pada asalnya hukumnya adalah hendaknya bersungguh-sungguh ya. Tapi ketika berwudu ini harus lebih hati-hati ya, tidak perlu bersungguh-sungguh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Sebagaimana dalam hadis dalam Jami' Tirmidzi dan yang lain-lain dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu taala anhu. Ya, dan bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke dalam hidungnya ketika berwudu, illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kamu berpuasa. Maka kalau berpuasa ya sekedarnya saja ya, memasukkan air ke dalam hidung, tidak sampai menghirup dalam-dalam. Kemudian yang keempat adalah al-mubasyaratu wal qiblatu lis-sha'im, yaitu ya bercumbu atau mencium istri ya ketika di tengah hari bulan Ramadan ya, di siang hari bulan Ramadan. Maka ini tidak bermasalah dengan syarat tentunya ya bisa mengendalikan syahwatnya. Berdasarkan hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun. Adalah Nabi SAW itu mencium dalam keadaan beliau berpuasa, dan beliau pun bercumbu ya, yaitu memegang-megang istrinya dalam keadaan beliau juga berpuasa. Akan tetapi kata Aisyah, walakinnahu kana amlakakum li irbihi. Beliau adalah orang yang paling bisa mengontrol yakni syahwatnya. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan ini berlaku bagi orang yang sekiranya sudah berusia, sudah berumur ya, syekh, sudah agak tua. Tapi kalau masih pengantin baru ya, masih muda, maka sebaiknya ditinggalkan perbuatan ini. Sebagian ulama mengatakan makruh karena nanti bisa kebablasan ya. Ini berbahaya. Kemudian yang ke-5 yaitu tahlilud dam wa darbil ibr ya, disuntik ya. Disuntik ini tidak membatalkan puasa kecuali apabila suntikan yang dimaksud adalah infus bahan-bahan makanan ya, yaitu infus untuk gizi-gizi makanan yang disalurkan ke dalam tubuh, ke dalam urat darah tubuh. Maka ini kalau infusnya adalah untuk itu ya, maka ini bisa membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar disuntik ya, ambil darah ya, atau misalkan suntik obat ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang ke-6 adalah berbekam. Ya, berbekam ini termasuk perkara yang awalnya itu termasuk pembatal puasa, kemudian dia mansukh ya, dihapus hukumnya menjadi tidak membatalkan puasa. Ya, karena hadis Ibnu Abbas inilah yang perkara yang terakhir dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu anna Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari ya, Nabi SAW itu melakukan bekam, ya artinya berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Yang ke-7 yaitu mencicipi makanan. Ini biasanya banyak dilakukan oleh ibu-ibu ya, sekedar mencicipi saja, tentunya tanpa ditelan ya, tidak ditelan. Ini syaratnya. Tapi kalau dicicipi terus ditelan ya batal ya. Tapi ini tidak ditelan ya, maka ini habis dicicipi kemudian dilepeh lagi, dibuang lagi, maka ini tidak membatalkan puasa. Berdasarkan satu riwayat dari Ibnu Abbas juga ya, di dalam Sahih Bukhari dengan mu'allaq ya, dan yang lain-lainnya dalam Sunan Al-Baihaqi ya, dan ini sanadnya hasan. Beliau mengatakan la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa seseorang mencicipi semacam cuka ataupun makanan yang lainnya selama tidak masuk ke dalam kerongkongannya ya, dalam keadaan dia berpuasa, maka selama tidak masuk ke dalam
kerongkongannya, ini tidak bermasalah. Yang kedelapan, yaitu menggunakan yakni celak mata ataupun tetes mata, maka ini tidak masalah. Ya, masuk ke mata ya atau tetes telinga juga, maka ini tidak masalah. Dan inilah yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim ya dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan ini juga yang diucapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau menukilkan perkataan walam yara Anasun wal Hasan wa Ibrahim bil kuhli saimi li saimi ba'san. Ya, bahwasanya Anas bin Malik, Al-Hasanul Basri, Ibrahim An-Nakhai, mereka menganggap bahwasanya ini tidak masalah. Ya, yaitu bercelak ataupun tadi ya menggunakan tetes mata atau telinga. Ya, walaupun dia merasakan ada semacam rasa sensasi pada tenggorokannya, maka ini tidak masalah. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu ya mandi dengan air dingin atau menuangkan air ke kepala ya dengan tujuan untuk menyegarkan badan, maka ini tidak masalah. Bahkan Imam Bukhari membawakan dalam sahihnya babu iktisalis shaim, bab mandinya orang berpuasa. Ya, lalu disebutkan riwayat bahwasanya Abdullah bin Umar membasahkan pakaiannya, kemudian beliau pakai dalam keadaan dia berpuasa, maksudnya supaya adem ya, supaya dingin ya. Dan juga Al-Imam Asy-Sya'bi masuk ke hammam untuk mandi ya dalam keadaan dia berpuasa. Dan Al-Hasanul Basri mengatakan la ba'sa bil madmadati wa tabarrudi lis-shaim, tidak mengapa ya berkumur-kumur atau mencari rasa dingin ya, mandi atau menyiram kepalanya dengan air dingin bagi orang yang berpuasa, ini tidak masalah ya, untuk supaya tidak merasakan panas yang atau haus yang berlebihan. Demikian wallahu alam ya, hal-hal yang dibolehkan dilakukan oleh orang yang berpuasa di tengah hari di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum